Nah, udah mulai tes udah mulai udah nanti dulu pasin ke saya ya. Oh iya dong, keren ya. Udah keren banget. Minyak, baru minyak. Keren, Pak. Keren. Nah ya, maju, bapak maju. Bapak izin, izin. Ya, sip. Oke. Sip. Pondok belum? Udah tadi pagi berapa kali siang. Iya, iya haji juga. Iya. Pupun. Iya. Terima kasih. Siapa saja? Ya. Marilah. Ya.
Kama yuhibbu rabbuna. Ntar hidupin ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, segenap pendengar Dakta dimanapun berada sore hari ini. Berbahagia sekali saya, Haji Acep Barsuni, ditemani oleh Mas Toto Wahyudi, bisa ketemu melalui ruang dengar 107 FM, dan selamat mengikuti bagi saudara yang sudah berkumpul bersama keluarga. Semoga berbahagia selalu, dan bagi saudara yang masih berada di perjalanan semoga selamat. Lebih bagi yang akan mudik atau mungkin di perjalanan semoga selamat. Kami dari studio mendoakan semoga mudiknya lancar, ketemu saudara keadaan selamat. Bagi saudara yang masih berada di tempat tugas semoga sukses selalu. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti, semoga bertambah ilmu dan bermanfaat adanya. Di sore ini kita akan ketemu dengan tema tentang dosa syirik di posisi 47, 48, 49, 50, 51, 52. Kisaran 5 atau 6 ayat. Dengan diawali dari mengulang kilas balik di pembahasan minggu yang lalu. Rekan Dakta, sebelumnya kami bacakan terjemahnya terlebih dahulu, baru nanti setelah beres untuk keberkahannya kita akan baca pula ayat yang ada tadi di 48, 49, 50, 51, dan 52 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan atau syirik, tetapi Dia mengampuni dosa selainnya itu bagi siapa yang Dia kehendaki, dan siapapun pula yang mempersekutukannya sungguh telah berbuat dosa yang sangat-sangat besar. Di ayat 49, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Ia kehendaki dari mereka, tidak dizalimi sedikit pun. Lalu ayat 50, perhatikan betapa mereka mengada-ada kebohongan terhadap Allah. Cukup perbuatan itu menjadi dosa yang sangat nyata baginya. Lalu ayat 51, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang Yahudi yang telah diberikan bagian pengetahuan dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada yang disebut dengan Jibtu. Mereka percaya kepada yang disebut dengan Togut, serta mengatakan orang-orang kafir atau musyrik Mekah
bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ayat 51. Kemudian kita flashback ke belakang, kilas balik di minggu yang telah lalu. Ini memang ayat masih sambung menyambung, belum ada komanya, masih titik. Rekan dakta, tempo dulu ketika Allah memerintahkan untuk beriman. Kepada siapa? Kepada para ahli kitab. Para ahli kitab itu Nasrani dan Yahudi. Ahli kitab, tapi mohon izin kami sampaikan bahwa para pemegang kitab yang saat ini, ya Nasrani, ya Yahudi dengan Tauratnya atau Torah, ya Nasrani dengan Injilnya, itu telah mengalami perubahan mendasar. Oleh karena itu, terlebih ketika di pekan kemarin bahwa setiap generasi Taurat, generasi Zabur, itu mereka tinggalkan dari setiap generasi itu. Dan mengimani adalah kitab yang ada. Maksud saya, ketika generasi Zabur sebelumnya kan Taurat terlebih dahulu, maka dia mengikuti Zabur. Setelah Zabur selesai, maka berikutnya adalah Injil yang dibawakan oleh Isa. Nah, setelah Isa sudah tidak ada dan Injil sebagai kitab samawi dalam tanda kutip, karena dia telah mengalami perubahan yang sangat-sangat signifikan, terutama dalam persoalan yang mendasar, yakni tentang tauhid kepada Allah. Jadi artinya Injil yang sekarang, yang setelah mengalami perubahan sedemikian rupa tentang dasar usul tauhid kepada Tuhan, yakni Allah, maka itu telah, yang saya maksud, telah mengalami perubahan mendasar. Jadi visi misi kitab itu tidak saling bertolak belakang antara Zabur dengan Tauratnya Nabi, kemudian dengan Injil dengan Nabi Isanya, itu tidak bertolak belakang. Maka di sini kemarin kita sampaikan di antara kitab itu adalah musaddiqon. Terlebih Quran membenarkan Injil, lalu Zabur membenarkan Taurat. Itulah yang dimaksud dengan musaddiqon. Lah, kitab samawi saat ini yang paling akhir yang disampaikan oleh Allah, dikhususkan untuk kaum Bani Israel, itu sudah tidak harus diikutin lagi. Sekarang harus ke Quran. Dan itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lah, apalagi sekarang Injilnya telah mengalami perubahan secara mendasar. Tentang konsep ketuhanan, misalnya. Itu jelas, clear di dalam Al-Quran. Allah menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau ini ayat saya kupas terkait dengan keesaan Tuhan ini. Jadi Tuhan yang dikehendaki oleh Islam itu bukan Tuhan yang dikehendaki oleh Injil yang saat ini. Karena Injil saat ini sudah mengalami perubahan sedemikian rupa yang sangat mendasar tentang teori konsep ketuhanan. Yang di Quran dijawab oleh Allah sendiri yang menjawabnya. Tadi dibaca di dalam surat Al-Ikhlas, itu kalimat ahad
itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak terhitung, tidak berbilang. Dia ijen, kata orang Jawa. Ia adalah sangat jelas di kalimat ahad itu bahwa dia itu esa, bukan satu. Jadi kalau satu, ia memungkinkan ada dua, ada tiga. Lah boleh jadi satu saat Tuhan itu lebih dari tiga, tergantung situasi. Sangat mungkin. Karenanya Allah ungkapkan tidak dengan menggunakan kalimat wahid, tetapi dengan kalimat ahad. Ini clear, menunjukkan bahwa dirinya adalah esa. La syarika lahu. Nah, semua konsep ini baik di Injil, baik di Zabur, baik di Taurat, semua sama tentang keesaan Tuhan. Itulah visi misi daripada kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau kemudian ada agama, apalagi yang mengaku sebagai agama Sawawi, lalu memiliki kitab dan kitabnya Injil, ternyata dalam Injil apa iya? Ada penjelasan tentang Tuhan Anak, Tuhan Ibu, Tuhan Bapa. Apa iya? Nah ini persoalan. Karena Allah tuh tadi sampaikan dengan dirinya, dia ahad. Lalu yang kedua, Allahus Somad, jelas tempat menuju. Kita mohon, kita pertolongan, kita beribadah, semua. Maka tidak boleh ada kesyirikan dalam kitab permohonan ampun kepada Allah. Jangan kemudian ada yang lain-lain. Kan seringkali orang-orang sekarang, maka kategori nanti di ayat berikutnya tentang kesyirikan. Ya, adakah ketika kita bermohon kepada Allah dengan hanya secara khusus, atau ada instrumen lain yang untuk mendukung itu? Misalnya, orang bermohon kepada Allah dengan kita punya gesper. Gesper itu misalkan ada sesuatunya. Lah ini orang ahli jaroh kadang-kadang berani beli 3 juta, berani beli 6 juta, berani beli 9 juta, agar gesper itu nanti bisa untuk penglarisan, bisa untuk nagih hutang, bisa untuk aura, dan sebagainya, dan sebagainya. Lah, apakah kategori ini bukan kategori kesyirikan terhadap Allah? Nah, ini, nah maka Allah sangat membenci dengan dosa syirik. Nanti di ayat berikutnya, di ayat 48. Allah tuh mengampuni semua dosa hambanya, terlebih apalagi di saat Asrul Awakhir ini. Silahkan Anda minta di malam hari ini. Pasti diampuni. Kecuali dosa syirik. Dosa syirik itu dosa yang menyekutukannya. Karena Allah itu sangat benci dengan hambanya yang menyekutukan dia. Jadi kalau ada Tuhan Anak, apalagi ada Tuhan Ibu, apalagi ada Tuhan Bapa, ini berarti praktis ia mensyirikan dia atas nama Tuhan. Karena Tuhan adalah wahid, bukan, tetapi ahad. Ini rekan dakta. Sifatnya, zatnya, af'alnya semua sendiri. Wahidun fi dzatihi wa wahidun fi sifatihi wa wahidun fi af'alihi. Sifatnya, zatnya, pekerjaannya semua tidak ada sekutu baginya. Termasuk kita bermohon kepada Allah, tetapi dengan ada embel-embel yang lain, entah melalui ini, melalui itu, maka itu adalah boleh jadi bagian dari kesyirikan. Karenanya saat ini harus kita bersihkan embel-embel yang kayak model begitu. Kita masih percaya ke gesper untuk menagih hutang, untuk penglarisan, untuk aura dan sebagainya, dan sebagainya. Itu harus dikikis habis. Itulah yang disebut dengan dalam kitab Ummul Barahin disebut dengan syirkul khafi, syirik khafi. Dan ini karenanya Allah tidak suka dengan
Nanti ada jawaban di ayat 48 yang juga nanti akan menjadi bahasan. Kalau ini kita masih flashback ke belakang tentang bahasan yang kemarin. Nah, jadi mengimani kepada kitab-kitab yang sebelumnya termasuk Injil, termasuk Taurat, termasuk Zabur, itu menjadi bagian. Dan kalau kita Islam itu utuh, maka karenanya konsep di dalam ketuhanan adalah Allah yang disebut ahad, bukan wahid. Allah tempat kita meminta. Silakan kita bermohon, minta diampuni, dihapus dosa, minta derajat dan sebagainya, minta rezeki untuk beribadah, minta panjang umur untuk beribadah. Lalu siapa Allah? Lam yalid. Allah itu adalah yalid, yang tidak beranak. Siapa yang biasa beranak? Pasti ibu. Lah, ibu oleh orang-orang Nasrani dinisbatkan sebagai Maryam, ibunya Tuhan, maka ini clear dijawab oleh Allah, bukan. Bukan Tuhan itu. Bukan Tuhan ibu yang melahirkan. Karena pasti ibu itu adalah melahirkan. Nggak ada bapak melahirkan. Paling bapak itu menyebabkan kelahiran. Kalau ibu yang melahirkan. Berarti di dalam asbab ayat ini turun, berarti ini sekaligus menganulir Maryam sebagai yang disebut dengan Bunda Maria. Kemudian berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Yulad itu adalah yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Pasti anak. Siapa yang dimaksud ini orang-orang Nasrani? Itu adalah Isa. Isa dalam pandangan Islam itu bukan anak Tuhan. Maryam dalam pandangan Islam itu bukan ibunya Tuhan. Bahkan Malak Jibril yang disebut dengan kalimat berikutnya adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah bukan bapaknya, bukan dari Isa, bukan ibunya Isa, bukan ibunya Tuhan, bukan anaknya Tuhan, bukan bapaknya Tuhan, tetapi Tuhan itu adalah wahdahu la syarikalah, adalah ijen. Dia wahidun fi sifatihi, wahidun fi dzatihi, wahidun fi af'alihi. Satu pekerjaannya, satu bentuknya, dan satu sifatnya, itulah sifat Allah. Diterangkan oleh Allah sendiri di dalam surat Al-Ikhlas. Maka orang-orang yang mentakdirkan, mengiktikadkan bahwa di dalam dunia ini ada Tuhan anak, di dalam dunia ini ada Tuhan ibu, di dalam dunia ini ada Tuhan Bapa, maka clear Quran menolak. Di dalam surat Al-Ikhlas. Kan tadi Allah paling benci dengan ketika dia disirikan. Nah, ini rekan dakta yang dirahmati Allah. Silakan dikembangkan. Kalau kita ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana keyakinan serta akidah yang memang ada dalam Islam, yang memang harus bahkan diyakini oleh yang tadi disebut Nasara, Yahudi, yang sebenarnya tidak ada perbedaan, tetapi dalam pengertian perbedaan hanya tentang ketauhidan, tetapi tauhid keesaan Tuhan, tidak tauhid yang direkayasa dengan Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, dan Tuhan Anak, tidak. Dan kemudian juga Yahudi kembali semua kepada Al-Quran. Maka syariat yang berikutnya adalah yang paling akhir diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah syariat Al-Quran. Yang itu wajib mengimani. Maka kemarin, hei orang-orang yang diberi kitab, siapa? Tentu Nasrani, tentu Yahudi, dalam tanda kutip. Sejaklah kalian beriman. Jadi ahli kitab yang Nasrani beriman Anda. Anda yang Yahudi beriman Anda. Anda yang Bani Israel beriman Anda. Karena kitab-kitab yang kamu pegang sebelum Al-Quran itu adalah tidak ada
saling bertentangan di antara dengan yang lain. Itu bahkan disebutnya dengan musaddiqan. Lah di sini ada kata ancaman. Bagi yang tidak mengimani kitab Al-Quran, bagi yang tidak mengimani bahkan kitab-kitab yang lain, ancamannya adalah min qabli an natmisa wujuhan fanarudduha ala adbariha. Kalau saya terjemahkan, itu di dalam ayat 47 ini bahasanya bahasa kiasi. Jadi bukan kemudian manusia ini diputar mukanya ke belakang, dan bukan secara fisik mukanya dibikin ke belakang, bukan, tetapi dihinakan oleh Allah. Jadi orang kan kalau misalnya mukanya di belakang, telinganya di belakang, berarti matanya di belakang, hidungnya di belakang, itu berarti hina orang. Enggak sebagaimana manusia yang normal. Kalau manusia normal kan mukanya tentu di depan. Lah ini mukanya di belakang. Lah ini maksudnya oleh Allah dihinakan orang yang tidak mengimani kitab. Coba lihat, ini ancaman dari Allah. Saya ulangi, ini ancaman dari Allah. Kalimat fanarudduha ala adbariha. Kami putar ke belakang. Mukanya di belakang, berarti matanya, hidungnya, telinganya, semua di belakang. Artinya ini bahasa pinjaman, isti'arah. Kalau di dalam dunia pesantren, maka anak-anak kita ini kalau di pondok, di pesantren, terutama di kami, di pondok pesantren Darul Muttaqin itu diaji bagaimana ilmu-ilmu kelengkapan selain kita hanya mempelajari Al-Qur'annya toh, tetapi ada ilmu-ilmu lain yang namanya ilmu balaghah. Nah, di sana ada pengertian dalam ilmu balaghah, dia meminjam makna dengan kata narudduha ala adbariha. Orang yang tidak mengimani terhadap Al-Quran, orang yang tidak hanya mengimani Quran tanpa mengimani Injil, atau mengimani Injil tanpa mengimani Quran, sebaliknya mengimani Taurat tidak mengimani Zabur, oh ini nanti oleh Allah akan dihinakan. Coba lihat, ini dihinakan. Orang kafir itu dihinakan oleh Allah yang tidak mengimani ini semua. Bukan hanya dihinakan, tapi Allah tambahkan أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Sebagaimana kami laknat, kami kutuk, kami hinakan. Siapa? Ashabas sabti, adalah masih kategori umat kaum Nabi Musa yang dulu durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Satu ketika Nabi Musa kepada kaumnya, ayo sekarang kita anjak, jangan kamu mancing di mana kalenan, ini sekarang sudah waktunya ibadah. Kalau Islam kan ibadahnya itu kan di hari Jumat. Kalau untuk Yahudi, ini Bani Israel, umatnya Nabi Musa, ini Jumatnya di hari Sabtu, disebutlah dengan Ashabas Sabti. Nah, karena dia tidak nurut, tidak mengikuti, tidak ada ketaatan terhadap Nabi Musa dan perintah Allah, maka kemudian disalinlah mukanya itu menjadi muka kera. Ada memang ini di ayat surat Al-Baqarah ayat 156 kalau tidak salah, ini dibunyikan di sana. Ada kalimat walaqad alimtumul ladzina atadau minkum. Nah, ini kalimat ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang tempo dulu karena durhaka kepada Allah dan Rasulnya, Allah salin mukanya dengan muka kera. Kalau orang Jawa bilang ketek, qiradatan khasiin, itu dulu. Kenapa? Karena tidak taat kepada Nabi Musa untuk mengikuti ibadah di hari Sabat tadi. Lah ini ancaman Allah. Ini terjadi rekan dakta, kita nggak usah jauh-jauh. Beberapa tahun yang lalu itu di daerah Dieng sana, itu ada satu desa yang dikubur. Penduduk-penduduknya habis semua. Karena penduduk ini di sekitar Gunung Dieng dulu, ada yang diratakan oleh Allah. Karena durhaka kepada Allah. Dia tidak mengikuti
daripada nasihat guru-gurunya. Jangan. Ia berzina udah biasa. Zina kalau mungkin dengan jenis yang bukan dari saudara, satu darah masih mending. Ini dengan bapak, ibu, dengan anak, ini selalu dilakukan oleh mereka. Dan mereka tidak lagi takut dengan azab Allah. Dan ini ada kasus ini beberapa tahun yang lalu, itu namanya di desa, saya lupa itu di dekat Gunung Dieng sana. Diratakan oleh Allah. Kenapa? Karena penduduknya durhaka kepada Allah. Lah kita juga kalau durhaka kepada Allah, ini ancaman Allah. Ancaman Allah. Hei orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah, kamu imani itu Quran. Kamu imani kitab-kitab sebelumnya. Kamu iman dengan kitab Injil. Kamu iman dengan kitab Taurat. Kamu iman dengan kitab Zabur. Selain mengimani Al-Quran. Karena di antara kitab-kitab itu tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Semua sama tentang akidahnya. Tadi yang sudah disampaikan. Jadi kalau ada tentang keesaan Allah yang kemudian aneh-aneh, maka ini harus dikaji kembali. Karena visi misi agama, visi misi kitab, semuanya sama mengesahkan Tuhan. Maka kalau saya baca di dalam kitab tafsir Lubed, Murah Lubed, itu minal qasas, daripada kisah-kisah. Kisah-kisah itu artinya ada cerita-cerita. Ada di Injil, ada cerita-cerita, tapi cerita-cerita yang tidak diselewengkan. Tidak. Oh iya, ada yang mengingatkan saya itu desa Legatani, ternyata ini sahabat saya Pak Mas Toto mengingatkan. Legatani itu ternyata di bawah Gunung Dieng itu dihabisi oleh Allah. Ini juga begitu modelnya. Kalau kamu tidak ikut atas ajakan Allah dan Rasulnya, berarti sekarang tuh para guru nggak mau denger apa yang diomongkan, dibicarakan oleh guru. Coba. Maka di sini Allah sudah jelas. Hei orang-orang yang diberi kitab, beriman kamu. Ikuti. Sebelum kamu nanti kuhinakan, kata Allah. Fanarudduha ala adbariha. Sebagaimana aku dulu menghinakan ashabus sabti yang mukanya diganti dengan kera. Kan ini adalah mengerikan kalau kita melihat ayat ini. Ini jangan sampai terjadi di negara kita. Negara yang mayoritas muslim, banyak orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kok ada di sebuah kampung sangat tragis kalau ada yang kemudian kampungnya diratakan karena durhaka, tidak mau dengar kepada para alim, kepada para guru, para yai, bahkan alim, guru, kiai dihinakan. Na'udzubillah. Tunggu saja, ini jelas rekan dakta, ancaman Allah. Jadi dua hal tadi adalah yang pertama akan dihinakan. Kalau tadi bahasa di kebelakangkan mukanya itu adalah bahasa isti'arah, bahasa pinjaman dari ilmu kelengkapan Quran seperti ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ada di sana dipelajari bahwa artinya ini manusia akan dihinakan oleh Allah kalau tidak mengimani kitab. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah, ini flashback ke belakang. Maka ini jangan kemudian terjadi. Contoh-contoh di kita sudah cukup, rekan dakta. Kalau hari ini kita tidak mendengar anjuran, baik anjuran pemerintah yang benar untuk bagaimana melestarikan lingkungan, kemudian akhirnya terus dikikis, ditebangi, dihabisi, akhirnya terjadi gempa, terjadi longsor, terjadi habis-habisan dengan air. Masya Allah, ini akibat dari kedurhakaannya manusia. Satu, kalau di ayat ini adalah tidak soal keimanan, tetapi ayat yang sekarang sedang kita baca adalah bagaimana Allah sekarang sedang memperlihatkan atas hamba-hambanya semua yang durhaka kepadanya, yang selalu berpikir untung-untung dan tidak pernah berpikir kepada bagaimana dampak dan akibatnya penebangan lahan secara tidak mendasar, akhirnya apa yang terjadi, longsor, banjir besar, merugikan semuanya. Dan ini Allah pasti buktikan janjinya. Dan kemudian Allah tidak suka dengan disyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya dosa ini memang ada yang besar, yakni syirik. Yang syirik itu mensyirikan kepada Allah, menyembah kepada selain Allah. Termasuk tadi merekayasa tentang Tuhan. Tuhan itu ahad, tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya, tidak ada anak, tidak. Jadi bukan Tuhan ibu, Tuhan anak, Tuhan bapak, rekan dakta. Tetapi Tuhan itu adalah ahad. Yang kedua, syirik adalah ada syirik yang selain daripada asyirku billah, itu adalah ada 6. Pertama, membunuh jiwa yang diharamkan. Ini nggak boleh terjadi. Ini juga syirik karena membunuh jiwa tapi yang diharamkan. Kalau sekarang lagi berkembang membunuh koruptor, ya, memiskinkan koruptor, ya ini masih debatable. Ya saya setuju kayak di Cina saja. Ya, di Korea Selatan, di Korea Utara, ya dimasukkan ke tempat buaya, tempat macan, dihabisi, biarkan saja. Kalau korupsi, karena ya nggak ada masalah, walaupun itu jiwa. Memang kalau aslinya manusia itu tidak boleh, jangan melampaui batas hukum Allah, karena Allah yang berhak veto untuk menghidupkan dan mematikan. Tetapi hukum yang kalau itu karena memang membuat manusia susah, ya sudah, korupsi triliunan dibiarkan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Enggak masalah, rekan dakta. Ya, susah amat sih kita. Ya. Lihat saja Korea Utara sekarang yang korupsi, Masya Allah, bukan hanya dia pribadinya, istrinya, anaknya dihukum, dimatikan, dibunuh kalau dia korupsi. Coba, lah kalau kita masa tenang saja, Masya Allah, ini adalah termasuk kategori kesyirikan. Bukan, tapi kalau memang itu diharamkan betul. Ya, tapi kalau kemudian karena cuma maling, ngambil labuk, terus dibunuh, Masya Allah, ini udah terlalu. Gak boleh ini, makanya hukum sendiri itu. Yang kedua, memakan riba. Ini ahli riba. Hati-hati. Ahli riba juga termasuk syirik kepada Allah. Kemudian menuduh zina untuk perempuan baik-baik. Ini juga merupakan kesyirikan. Merupakan dosa besar. Kemudian berikutnya, keempat adalah tentang sihir. Kemudian makan daripada harta anak yatim. Yang keenam adalah melarikan daripada medan perang. Dia tidak bertanggung jawab, takut mati, lari dari medan perang, itu juga halal darahnya. Makan harta anak yatim, melakukan kesyirikan, menuding orang berbuat zina tapi orang baik-baik, memakan riba, dan membunuh jiwa yang diharamkan, yang tidak boleh dibunuh. Tapi kalau memang boleh, korupsi sudah triliunan, ya sudah, habisi saja. Makanya saya setuju tuh Pak Prabowo mau diambil. Cuma kita tunggu nih actionnya kayak apa ini. Mau dimiskinkan, miskinkan saja. Uang harta rakyat kok. Ini kayak nggak takut-takutnya. Masya Allah. Hukum apa? Ya sudah. Gak usah takut. Kalau emang itu adalah hukum, adalah untuk membuat manusia itu jerak. Takut baru dia. Rekan dakta yang dirahmati Allah. Lah ini tadi kemudian ada kesyirikan yang khusus Allah tidak boleh kita lakukan, dan Allah tidak mau memaafkan dengan dosa itu tadi, menyekutukannya. Tetapi yang lain-lain, kalau dia bertobat kepada Allah, itu insya Allah Allah terimakan. Maka ayat ini berdampingan dengan ayat-ayat perintah tobat, ayat sebelumnya rekan dakta yang dirahmati Allah. Artinya dosa-dosa tadi yang karena membunuh, kemudian memakan riba, kemudian menuduh orang berbuat zina, kemudian melakukan sihir, makan harta yatim, lari dari medan perang. Kalau dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, yang betul-betul serius, yang taubatan nasuh, Allah berkenan memaafkan. Kecuali tadi dosa disyirikan. Maka kawan-kawanku yang sekarang menyekutukan Allah, menganggap bahwa Tuhan itu punya anak,
menganggap bahwa Tuhan itu punya ibu, menganggap bahwa Tuhan itu punya bapak, segeralah hentikan itu, nanti diancam Allah, Allah hinakan. Bahkan sebagaimana Allah mengancam orang-orang Bani Israel yang dulu tidak taat kepada Nabi Musa, mukanya oleh mereka, oleh Allah dijadikan kerak karena kedurhakaannya kepada Allah. Ini ayat yang kemarin nyambung dengan ayat berikutnya dengan 49. Berikutnya, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Ayat 49. Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci. Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang ia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Rekan dakta, ayat ini sebab nuzulnya orang-orang Yahudi saking pedenya mengatakan begini. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ia mengatakan nahnu abna'ullah. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 18. Rekan dakta, surat kelima ayat 18. Silakan dibaca. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, kami ini anak Allah, wa ahibba'u, dan kami adalah orang-orang yang dicintai Allah. Lah ini kan namanya ngaku-ngaku. Allah sendiri tidak. Allah malah bilang, balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Bahkan Allah yang membersihkan siapapun yang dia kehendaki, dan sedikit pun Allah tidak zalim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 15, ia mengatakan nahnu abna'ullah, kami ini anak Allah. Loh. Siapa yang ngomong ini? Ya tadi Yahudi. Siapa lagi? Nasrani, Nasara. Ia mengatakan abna'ullah, anak Allah. Enggak ada, Allah tuh enggak punya anak. Allah tuh enggak punya ibu. Allah itu enggak punya konco. Enggak ada itu. Allah itu wahdahu la syarikalah. Orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah dianggap mereka merasa benar, merasa bersih. Itu adalah kata Allah tidak, tetapi Allah yang membersihkan kepada orang yang dia kehendaki, bukan orang yang ngaku-ngaku anak Tuhan. Bahkan ada rekan dakta di ayat lain, Allah mah Tuhan tidak bakal menyiksa aku, paling-paling kalau aku disiksa juga paling-paling 7 hari. Masya Allah. Ini kan aneh-aneh pengakuan orang-orang Yahudi dan pengakuan orang-orang Nasrani. Jadi kalau ada Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ini jelas itu mensyirikkan terhadap Allah. Dan orang-orang yang mengaku bersih, tetapi Allah bilang tidak. Yang bersih itu orang yang dibersihkan Allah. Bukan orang yang ngaku-ngaku aku ini anak Tuhan. Bukan yang ngaku-ngaku ini kekasih Tuhan. Bukan orang yang mengatakan bahwa ini andaikan Tuhan menyiksa aku paling 7 hari. Bukan. Itu adalah semua kehendak Allah. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 49. Lalu bagaimana dengan ayat berikutnya? Ayat 50. Bagaimana orang-orang yang membuat-buat terhadap Allah dengan kebohongan dan cukup baginya itsmam mubina, dosa yang sangat besar. Berhentilah orang-orang yang tadi mengiktikadkan, meyakinkan bahwa karena dalam posisi kedudukan kitab semuanya adalah sama. Tidak ada kesyirikan oleh Allah, karenanya diancam tidak bakal diampuni dosanya kecuali dosa yang selain syirik. Tadi sudah disampaikan tentang dosa syirik ini yang Masya Allah, kecuali dia harus bertobat dengan sebenarnya bertobat. Tetapi kalau yang berikutnya adalah dosa yang mensekutukannya, ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, ini jelas itu adalah tidak bakal diampuni oleh Allah. Auzubillah, kecuali dia bertobat. Rekan dakta yang dirahmati Allah, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minu bil jibti wat tagut. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang Yahudi yang telah diberi
bagian pengetahuan dari kitab Taurat, betapa mereka percaya kepada jibti dan togut. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, mahwal jibtu? Apa itu yang disebut jibti? Jibtu itu adalah al-ausan wal asnam. Itu jibti adalah sembahan. Seperti dulu di Mekah saat jahiliyah ada banyak tepekong-tepekong yang dijadikan sembahan oleh mereka. Itulah disebut ausan wal asnam. Itu namanya jibtu. Jibtu itu di sini adalah merupakan kesirikan pula. Maka di sini ada dua kata. Alam taro ilal ladina yuzakkuna, ada alam taro ilal ladina utu nasiba. Dan ini adalah semua menunjukkan istifham takjub. Aneh aku, kamu masa nggak ngerti sih? Di dalam Injil dijelaskan tentang tauhid, di dalam Zabur dijelaskan tentang tauhid, keesaan Tuhan. Di dalam Taurat dijelaskan tentang keesaan Tuhan. Aneh, kok kamu aneh, rekayasa, Masya Allah. Aku juga sudah jelaskan, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam. Kamu ini Masya Allah. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu diulang dua kali kalimat ini. Pertama, alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidak boleh ada orang yang ngaku-ngaku bahwa dia adalah anak kecintaan Allah. Ini yang nggak boleh terjadi. Yang kedua, kita harus mengimani sebagaimana mengimani Al-Quran. Dengan kitab-kitab yang lain tidak ada satu dengan yang lain saling menyalahkan. Lalu tadi yang disebut dengan jibtu itu adalah asnam, ausan. Jadi nggak boleh menyembah kepada selain Allah. Seperti orang-orang dulu ada Hubal, ada Manat, ada macam-macam ya, di sekitar Ka'bah pun, di Masjidil Haram, itu adalah sembahannya orang-orang dulu. Itulah termasuk daripada syirkul akbar, syirik yang sangat besar. Termasuk yang disebut togut. Mahwa togut. Togut itu adalah kemaksiatan, kedurhakaan yang karena diajak. Itu termasuk kategori togut. Jadi ada setan yang bukan setan yang pengertian seperti yang kita tidak bisa lihat. Setan itu kan nggak kelihatan. Di mana setan? Kayak apa setan? Itu seperti itu. Tetapi ia adalah manusia yang di dalamnya otak setan. Ada manusia yang di dalamnya otak setan. Otak serakah itu otak setan itu. Otak ingin menghabisi, membunuh. Itu genosida itu, Israel itu otak setan itu. Ya, itu yang kayak begitu. Ah, masa bodoh nggak denger ini ya. Ya, itu yang kayak gitu. Manda'a ila, orang yang mengajak dengan penuh kedurhakaan terhadap Allah. Manda'a ila maksiatin. Dan itu adalah termasuk kategori togut. Jangan kemudian kita ikut-ikutan. Seperti ini, Masya Allah, rekan dakta yang dirahmati Allah. Bahkan wa yaquluna lilladzina kafaru, dan mengatakan kepada orang-orang yang kafir, haula'i ahda minalladzina amanu sabila. Ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman sebagai merupakan jalan daripada kebenaran dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Praktis sampai dengan ayat 52, dan besok insya Allah minggu yang akan datang, tapi mungkin mudah lebaran, mudah-mudahan ya, tetap yang namanya kita ngaji ya Bapak Ibu tidak ada berhenti ya, ngaji itu terus sepanjang hayat kita di kandung badan. Saya Haji Acep Basuni dari studio yang tentu selalu menyertai Bapak dan Ibu dalam pulang, dalam rumah dan sebagainya. Mudah-mudahan saja ya, pasti banyak kesalahan, kealfaan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya insya Allah. Dan kesimpulan dari ayat ini yang pertama adalah mengingatkan kita, hei orang-orang yang memiliki kitab, kembalilah untuk mengimani Quran. Karena Quran dengan kitab yang lain tidak ada saling bertolak belakang. Khawatir ancaman Allah akan terwujud, nanti bakal dihinakan, nauzubillah. Yang kedua, jangan kemudian kita memegang dosa syirik, artinya menyekutukan Allah. Allah
karena paling benci dengan dosa itu, dan Allah bakal mengampuni dosa yang lainnya. Allah juga menyampaikan, kamu tidak melihat bahwa orang-orang yang merasa bersih bahkan sampai mengatakan ia adalah anak Tuhan, tidak ada itu. Tuhan adalah semua jelas hambanya yang beriman, dia suka, dia cinta, tidak sebagaimana orang-orang Yahudi yang begitu pedenya menyatakan dengan anak Tuhan dan kekasih Tuhan. La haula. Yang ketiga, yang terakhir, kita tidak boleh mengimani, mengikuti langkah-langkah setan yang disebut dengan jibti, doa mengajak yang menggunakan setan, yang menggunakan yang lain, itu tidak boleh, dan itu adalah kategori syirik. Mudah-mudahan kita memberikan dan mendapatkan suatu kemanfaatan. Rekan dakta yang dirahmati Allah, sekali lagi saya sampaikan, saya ucapkan selamat berlebaran. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita oleh Allah, diterima ibadah saum kita di dalam bulan suci Ramadan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lagi. Iyalah. Ntar pada ke rumah, ntar pada telepon. Apalagi tadi. Nyapa pendengarnya gitu. Jalan di ini, Itu keren jadinya. Punya saya ada.